Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan komentar dan janji dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan kebijakan penataan tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas akan menentukan polemik nasib tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara pada bulan ini, Maret tahun 2023. Hal ini menjawab sejumlah pertanyaan, oleh karena sampai dengan saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara belum mengeluarkan satu kebijakan resmi terkait dengan penataan tenaga honorer, khususnya terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer yang didasarkan pada surat edaran Menpan yang diterbitkan pada tahun 2022 yang lalu. Rekan-rekan sekalian, hal tersebut menyikapi putusan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penghapusan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah yang dilakukan mulai pada tanggal 28 November tahun ini. Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan memberikan pengumuman dan pernyataan resmi setelah melakukan sejumlah koordinasi dengan sejumlah pihak, khususnya para asosiasi pemerintah kota, asosiasi pemerintah provinsi, dan DPRD. Ia pun memastikan bahwa bulan Maret pihaknya akan menemui titik temu jalan tengah atau solusi dari permasalahan tenaga honorer. Hal itu dikatakan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas usai meresmikan mal pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah. Menpan mengaku saat ini dirinya sedang mencari alternatif dan opsi yang terbaik tentang polemik pegawai tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer ini. Pihaknya juga tengah membahas secara serius permasalahan itu dengan sejumlah pihak terkait, khususnya para asosiasi pemerintah kota, asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia, beserta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang nasib honorer. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang mencarikan opsi-opsi yang terbaik terkait dengan soal honorer ini, sebagaimana dengan arahan Bapak Presiden bahwa pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan teman-teman para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan selanjutnya akan dikonsultasikan langsung dengan Bapak Presiden. Hasil keputusannya nanti lanjutnya, ia menyebutkan akan mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non-aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Adapun hasilnya nanti diharapkan berpengaruh kepada peningkatan pelayanan publik serta pelayanan publik atau proses pelayanan publik di instansi pemerintah tetap berjalan secara optimal dan tidak menambah beban anggaran serta tidak ada pemberhentian para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Azwar Anas untuk mencari jalan tengah terkait dengan masalah tenaga honorer ini. Pasalnya, penghapusan tenaga honorer yang akan direncanakan pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang, namun jumlah tenaga honorer di daerah masih sangat banyak, sehingga penghapusan tenaga honorer ini dikhawatirkan akan memberikan dampak yang serius kepada angka pengangguran yang ada di daerah. Rekan-rekan sekalian, penghapusan tenaga honorer ini tertera dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
saat itu masih dipimpin oleh almarhum Cahyokumolo. Adapun latar belakang diterbitkannya surat edaran itu adalah berupa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana pasal tersebut berisi tentang pegawai ASN yang hanya terdiri atas pegawai negeri sipil dan P3K. Selanjutnya, pasal 8 undang-undang yang sama disebutkan bahwa pegawai ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, di saat ribuan tenaga honorer di Indonesia yang belum jelas nasibnya, Presiden RI Joko Widodo telah meminta dan memberikan instruksi khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera mencari solusi terhadap kepegawaian tenaga honorer di daerah. Pernyataan soal tenaga honorer baru-baru ini disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat Rakor atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Bapak Joko Widodo telah menyebutkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan secara langsung dan menelpon Bapak Menpan RB bahwa urusan tenaga honorer ini menurutnya masih digodok, tetapi Bapak Presiden tetap meminta agar segera dicarikan jalan tengah yang terbaik. Presiden Joko Widodo sendiri menyebutkan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota yang belum diangkat menjadi pegawai tetap atau aparatur sipil negara. Padahal menurutnya tenaga honorer sewaktu dirinya menjadi atau menjabat wali kota Surakarta sudah dihentikan. Ia menyebutkan bahwa saat dia masih menjadi wali kota itu sebetulnya sudah di stop 100%, sehingga Presiden Joko Widodo merasa bingung kenapa saat ini masih bisa muncul ribuan lagi. Nah, tentu langkah ini, tentu menghadapi persoalan ini harus segera dirumuskan dan dicarikan jalan tengah. Rekan-rekan sekalian, isu terkait dengan tenaga honorer yang masih banyak itu diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isran Nur yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia periode 2022-2023. Dalam acara Prakernas APSI, Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama tenaga guru. Mengutip dari situs resmi APSI, Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan secara bersama dampak dan akibat penghapusan tenaga honorer. Ia mengatakan bahwa apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih 4 juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan 2 anak, bisa dibayangkan setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari tenaga kerja honorer ini. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Semoga saja pada bulan Maret ini Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara benar-benar mengumumkan opsi atau alternatif kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan dan penataan tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.